Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi matematika yang masih kisaran tentang KPK dan FBB, cuman untuk saat ini, untuk pertemuan ini kita akan belajar soal cerita yang ada kaitannya dengan KPK dan FBB. Baik. Dalam soal cerita, di dalam soal cerita itu tidak ada yang menjelaskan bahwa ini harus dikerjakan dengan KPK, ini harus dikerjakan dengan FBB. Nah, cuman dari soal cerita itu ada beberapa ciri yang bisa dibedakan, ini mana yang harus dikerjakan dengan KPK dan mana yang harus dikerjakan dengan FBB. Apa itu? Soal KPK, yaitu ciri-cirinya adalah pasti yang ditanya itu adalah soal waktu. Nah, soal waktu itu bisa dengan bisa dengan hari atau bisa dengan bulan atau juga bisa dengan jam. Nah, di situ ada juga beberapa kata kunci yang harus diperhatikan. Kata kuncinya adalah setiap, sekali, kemudian bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Nah, ini adalah kata-kata yang ada di dalam cerita, di dalam soal cerita. Selanjutnya FBB ini juga mempunyai ciri-ciri yang ditanya adalah jumlah dan mempunyai kata kunci sebanyak-banyaknya, kemudian paling banyak, kemudian jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah, ini akan memudahkan kalian, kunci ini akan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal cerita yang ada kaitannya dengan KPK dan FBB. Langsung saja kita berikan contoh soal ke-1. Andi kursus komputer di kursus Brilian 6 hari sekali dan Bagas setiap 8 hari sekali. Jika mereka terakhir kali kursus komputer pada tanggal 1 Januari 2007, maka mereka akan mengikuti kursus bersama lagi pada tanggal. Nah, sebelum kita mengerjakannya kita harus meneliti soal apakah dengan KPK, apakah dengan FBB. Kita lihat. Di situ ada kata sekali, kemudian ada juga sekali, bersama lagi. Berarti soal ini adalah soal KPK. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Nah, ini saya menggunakan pohon faktor. Langsung ditemukan hasilnya, yaitu faktor prima dari 6 adalah 2,2 dan 3. Dan faktor prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini adalah faktor dari 8. Selanjutnya, kalau untuk KPK itu kita cari, kalau ada angka yang sama seperti ini, maka kita cari angka yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3 yang bawah. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Kemudian untuk menentukan tanggalnya, maka tanggal 1 Januari ditambah dengan angka 24 menjadi 25. Jadi mereka bersama pada tanggal 25 Januari 2007. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ada contoh soal kedua.
Roni mempunyai 4 kelereng hijau dan 60 kelereng merah. Jika Roni ingin membagi kelerengnya ke dalam plastik dengan jumlah sama rata, maka jumlah plastik paling banyak yang bisa digunakan adalah sebanyak. Sebelumnya kita periksa dulu mana yang harus apakah ini KPK, apakah ini FBB. Ada apa saja kata-katanya? Ada paling banyak, kemudian sebanyak, berarti ini menggunakan KPK. Langsung kita eksekusi soal ini dengan cara kita ke pembahasannya. Nah, di sini kita bahas 48, kita buat saya menggunakan pohon faktor untuk menyelesaikan soal ini. Jadi 42 kita bagi dibagi 2 sama dengan 24, kemudian 24 bisa dibagi lagi dengan 2 sama dengan 12. 12 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 2 kali 6, atau 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 juga bisa dibagi lagi, yaitu 2 3. Jadi ini adalah bilangan-bilangan prima, ada 2 2 2 2 3, 2 1 2 3 4. Jadi 2 pangkat 4 dan 3. Ini untuk faktorisasi prima dari 48. Selanjutnya yang 60, yaitu dibagi 2 sama dengan 30, kemudian 30 bisa dibagi lagi 2 sama dengan 15. 15 masih bisa dibagi lagi, yaitu 3 sama dengan 5. Nah, di sini ada bilangan prima 2 2 3 dan 5. Jadi 2 pangkat 2, 3 dan 5. Nah, faktorisasi dari 48 yaitu 2 pangkat 4 dan 3. Faktorisasi dari 60 2 pangkat 2, kemudian 3 dan 5. Jadi FBB dari 48 dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi berbeda dengan KPK. Kalau KPK semua bilangan prima dikalikan, cuman kalau FBB dicari angka yang paling rendah apabila ada 2 angka yang sama, yaitu 2 pangkat 2 kemudian 3. 5 tidak diikutkan karena untuk 48 itu tidak ada 5. Kemudian jumlah plastik yang paling banyak bisa digunakan sebanyak 12. Itu ya untuk soal pertama. Selanjutnya kita menuju soal ketiga. Soal ketiga. Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama menanyakan berapa banyak kantong plastik, yang kedua isi dari kantong plastik dari masing-masing buah, jeruk dan apel. Nah, ini bagaimana kita menggunakan cara KPK apakah FBB? Kita periksa dulu. Kata-katanya ada. Nah, di sini ada banyak, kemudian banyak lagi, kemudian banyaknya lagi, kemudian ada masing-masing, jumlah masing-masing. Berarti kita menggunakan cara FBB. Langsung kita eksekusi soal ini. Kita buat pohon faktor dulu. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Ya, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi
Di sini ada bilangan prima untuk kelipatan 18 ada 2, kemudian 3, kemudian 3, jadi 2 dan 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Kemudian untuk 12 ada bilangan primanya ada 2, kemudian 2 lagi, kemudian 3. Jadi 2 pangkat 2 dan 3. Jadi faktorisasi dari 18 adalah 2 dan 3 pangkat 2. Kemudian 12 yaitu 2 pangkat 2 dan 3. Nah, FPP dari 18 dan 12 adalah kita cari yang paling rendah, yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Pertanyaan pertama, berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Berarti yang dibutuhkan adalah sebanyak 6. Kemudian berapa jumlah banyaknya jeruk? Yaitu 18. Ini karena 18 jumlah jeruknya itu adalah 18, maka dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian berapa jumlah apelnya? Apelnya itu berjumlah 12, kemudian dibagi 6 sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dan tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.